Memasuki musim penghujan, tidak ada yang lebih menggoda daripada menyantap makanan berkuah yang dapat menghangatkan badan. Kali ini saya ajak Anda menyelami proses di balik lezatnya soto kaki sapi legendaris di pusat Jakarta. Mulai dari membersihkan belasan kaki sapi dengan teliti hingga memasaknya dengan bumbu rempah yang otentik. Dan sehari menyajikan informasi selengkapnya untuk Anda. Berlemak sekali. Wah, enak banget, enak banget. Soto, hidangan berkuah yang kaya akan rempah ini memang jadi favorit banyak orang. Termasuk saya nih pemirsa. Tapi bintang utama kali ini bukan daging sapinya, melainkan kikil atau kaki sapi. Ada nggak nih yang pernah menyantap kikil? Teksturnya yang kenyal dan lembut berpadu dengan kuah santan yang gurih plus rempah-rempah yang harum menjadi kombinasi yang sempurna yang membuat soto semakin menggugah selera. Dan kali ini saya berada di salah satu warung soto kaki sapi legendaris yang sudah eksis sejak tahun 1964. Tepatnya di Jalan Percetakan Negara, Senen, Jakarta Pusat. Selama 60 tahun resep yang digunakan masih sama, walau sudah berganti ke generasi kedua. Soal rasa, ya dijamin lah bikin ketagihan. Setiap suapan terasa seperti perjalanan waktu, membawa kita kembali ke kenikmatan soto kaki sapi yang otentik. Selamat datang mirsa di segmen Sehari Menjadi. Ada yang sudah bisa menebak ini daging bagian apa? Yes, betul, kaki sapi alias kikil. Hari ini kita akan belajar bikin kikil yang tidak berbau, yang legit, kenyal-kenyal, dan juga nikmat. Wah, tuh kan, ini benar-benar gak berbau dan tidak berbulu. Bang, ajarin nih. Oke, siap. Sedap banget. Selain kenyal, kikil yang tidak berbau dan bebas dari bulu juga menjadi kunci utama menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan. Sebelum mengolah kaki sapi, saya memulai hari ini dengan menumis bumbu halus di wajan terpisah. Yap. Ini apa aja? Ini cabai keriting aja, cabai murni. Cabai keriting saja. Iya. Kenapa harus keriting, Bang? Kenapa nggak yang rawit juga dicampur jadi satu, Bang? Ya? Nah, kepedasan, Pak. Kan konsumsinya banyak anak-anak juga. Penumisan bumbu adalah langkah awal yang krusial dalam pembuatan soto kikil. Proses ini bertujuan untuk memaksimalkan aroma bumbu dan rasa rempah-rempah saat digunakan untuk merebus kaki sapi. Ini kemiri sama bawang putih aja. Udah. Udah. Secara umum, kikil sapi berwarna putih, dan ini menjadi penanda bahwa kikil segar dan memiliki kualitas yang baik. Dan untuk memberikan warna kuning cerah yang khas pada soto kaki sapi, tambahkan kunyit. Selain itu, kunyit juga berperan penting dalam menghilangkan bau amis pada kikil, sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih segar dan menggugah selera. Setelah kadar air dalam bumbu menyusut, tambahkan minyak goreng dan masak sampai bumbu matang sempurna kurang lebih selama 2 jam. Ingat, harus matang sempurna. Kalau tidak, bumbu akan terasa langgu atau mentah. Kita lanjut ya mengolah kaki sapi. Pertama-tama rebus kaki sapi hingga setengah matang dan bagian kuku sapi yang keras sudah dibuang. Ini adalah satu kaki utuh, satu bagian kaki utuh, dan akan diolah menjadi kikil. Bulu pada kaki sapi dapat menghilangkan selera makan. Dan cara yang paling efektif adalah dengan mengikis bagian kulit terluar hingga lapisan kulit yang lebih dalam sedikit terlihat. Hal ini akan memastikan tidak ada sisa bulu yang tertinggal. Kalau ngerik gini nggak bisa, Bang? Enggak, kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa, Bang? Soalnya kalau ini masih ada bulunya, masih ada ketinggalan. Nah, kalau itu juga bumbunya nggak masuk, kan nyerap. Ada 2 alasan ya berarti ya? Iya. 1 biar dia bersih total, 2 biar bumbunya menyerap. Tempat ini biasanya mengolah 4 ekor sapi atau setara dengan 16 potong kaki sapi setiap harinya pada hari biasa. Namun pada akhir pekan jumlah kaki sapi yang dapat diolah mencapai 32 potong. Setelah bersih sempurna, potong kaki sapi menjadi 3-4 bagian. Nah, ini salah satu alasan kenapa dipotong adalah selain untuk
membuat semua bumbunya itu bisa meresap ke setiap bagian. Ini nih, syum. Mantap, sedap, gurih, dan nikmat. Selanjutnya, cuci kaki sapi yang sudah dipotong dengan air mengalir setidaknya 5 kali. Hal ini penting ya untuk menghilangkan sisa-sisa darah dan kotoran sehingga kaki sapi benar-benar bersih dan siap untuk diolah. Lanjut rebus kaki sapi bersama dengan rempah-rempah seperti serai, daun salam, lengkuas, jahe, dan daun jeruk. Rempah-rempah ini akan memberikan aroma yang khas dan membuat rasa kaldu lebih kaya. Ingatkan dengan bumbu yang tadi, masak semua bahan bersama-sama hingga kaki sapi empuk dan kaldu meresap sempurna. Bang, ini berapa banyak bumbunya, Bang? Bila kalau 4 ekor ya 3 gayung. 4 ekor 3 gayung. Pantau tingkat kematangan kikil dengan cermat. Jangan masak terlalu lama, karena kikil akan mudah hancur dan kehilangan tekstur khasnya yang kenyal. Nih sedikit lagi matang. Ini kurang lebih sudah 3 jam. Tuh dia warnanya udah cakep tuh. Tuh. Udah menyerap si kunyitnya. Jangan juga terlalu cepat, karena jika kurang matang, teksturnya akan alot, keras, dan sulit dikunyah, serta bumbu tidak meresap sempurna. Kalau ciri-ciri yang udah matang tuh gimana, Bang? Jadi itu supaya garpu udah bisa. Oke, saya coba ya, Bang ya. Nyiprat. Nyiprat ya. Oh iya, benar-benar. Nah, tapi masih bisa diangkat. Jadi dia teksturnya nih, yang saya lihat ya, untuk sekarang ini, dia itu nggak yang sehancur itu. Dia masih ada kenyal-kenyal hasil. Oke. Jangan lupa siapkan pelengkap yang akan membuat soto kikil semakin nikmat, seperti bawang goreng yang renyah. Dan kalau sudah matang, tinggal dibawa untuk dijual, Bang. Oke? Tenaga masih banyak? Saya kagak ada. Ntar dulu dikira sini. Iya berat. Sama nasi-nasi. Bang, dorongin, Bang. Jarak dari dapur menuju lokasi jualan tidak terlalu jauh, hanya 500 meter. Namun di beberapa titik kami harus berhati-hati karena harus melewati jalan yang ramai kendaraan. Sesampainya di lokasi, kami langsung tancap gas menyiapkan dagangan. Tuang. Minyaknya dibuang. Minyaknya dibuang? Oh, kebanyakan minyak ya? Oh, tak pikir semuanya dipakai. Kebanyakan minyak nggak mau. Kebanyakan minyak. Kepengennya secukupnya aja. Kalau ke Bangkok kan ke atasnya pada merah ya kelihatan. Banyak yang nggak mau. Setelah itu kita akan menggabungkan kuah kaldu kikil yang kaya rasa dengan santan kental untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih dan creamy. Sip. Satu sogok ini 10 butir kelapa. 1 sogok ini 10 butir kelapa. Oke, banyak. Setunggal mawon, Pak. Pun. Nyoh. G. Rasio campuran kaldu dan santan adalah 1:1. Selain kikil yang jadi andalan, 5 tahun terakhir tempat ini juga menyajikan daging sapi sebagai alternatif pilihan. Daging sapi yang telah direbus dengan rempah-rempah khas kemudian disajikan dengan kuah kaldu kikil dan santan yang kaya cita rasa. Uap mengepul dari mangkok-mangkok berisi soto kaki sapi memenuhi ruangan. Jelang makan siang, nyaris tidak ada kursi kosong. Para pengunjung nampak begitu menikmati hidangan mereka. Sendok dan garpu tidak henti-hentinya bergerak menciptakan suasana semarak. Kuahnya udah pasti, dagingnya juga lembut, nggak susah buat digigit. Sebenarnya sih yang paling favorit aku sebenarnya di sini soto kikilnya enak empuk. Ya betul. Semangkok soto kikil lengkap dengan taburan daun bawang hijau yang segar, kerupuk emping yang renyah, kerupuk padang yang gurih, bawang goreng yang kriuk, rasa jeruk nipis yang memberikan cita rasa asam segar. Dan jangan lupa irisan tomat segar yang semakin menambah kesegaran setiap suapan. Wah, hari sudah menjelang sore. Waktunya mencicipi masakan buatan sendiri. Yang pertama kita akan icip kuahnya. Nah, tipikal kuah yang nggak terlalu kental sekali, tapi nggak terlalu encer. Ibaratnya pas di tengah-tengah.
Dan yang saya suka rasanya itu tidak yang terlalu rempah banget. Dia lebih ke yang oke, kuahnya enak, berasa rendaman dari kaki sapinya. Dan aftertaste-nya ada rasa sedikit kental dari santan, tapi sedikit ya, tidak se-creamy itu. Kuahnya nikmat. Bagaimana dengan kikilnya? Buset, Bang, kenyal Bang. Bu, mantap banget Bu. Kenyal, chewy. Tapi dia tidak sampai sesusah itu ya. Kebetulan saya pakai kawat gigi. Dan kalau keras banget kan bisa copot kawat gigi saya. Dan ini enggak. Ini kenyalnya ada, tapi tidak langsung hancur banget tuh. Enggak. Oh. Untuk pencinta pedas, jangan lupa tambahkan sambal pada soto untuk memberikan sensasi rasa yang lebih menggigit. Nah ini baru cakep. Ada pedas-pedasnya sedikit. Mantep ini baru. Ada asam segar dari si jeruk nipis. Ada pedasnya. Baru pas buat saya. Diracik lagi biar cocok sesuai dengan selera Anda. Selain kikil yang nikmat, saya juga bisa mencicipi sumsup yang tidak kalah lezat. Nah, keluar nih. Nah. Wow. Berlemak sekali. Wah, enak banget, enak banget. Kadang lagi diet, don't try this at home. Dijamin gagal. Selama 60 tahun berdagang, ada banyak kendala yang dihadapi. Selain menjaga konsistensi rasa, tidak jarang tempat ini terkendala mendapat pasokan kaki sapi segar. Pernah, sering. Biasanya itu di Lebaran Haji, di Idul Adha. Karena sapi kan banyak dibeli hidup-hidup ya. Pada dijual hidup-hidup, jadi kosong kadang. Kita nyari keliling. Pasar-pasar kadang di Senen, Jatinegara. Kalau dijagal udah pasti kosong. Dalam sehari, tempat ini mampu menyajikan setidaknya 150 porsi soto kaki sapi kepada pelanggan. Angka ini dapat meningkat hingga 2 kali lipat pada akhir pekan dan hari libur. Dengan harga Rp35.000 per porsi, soto kaki sapi di sini menjadi pilihan yang populer di kalangan banyak orang. Lelah dari pagi-pagi sekali semua terbayar pas lagi menyantap seporsi soto kaki sapi alias soto kil. Kalian membuat, jangan lupa rempahnya harus banyak supaya tidak berbau amis dan juga harus detail membersihkan bulu-bulunya. Atau mau simpel, silakan bisa beli di tempat favorit Anda. Salah satunya di tempat ini. Dan Fernando, di Agung Yuldiarto, Jakarta. Kita makan lagi.